Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Maulina. Saya mahasiswi program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai potensi pemanfaatan kulit katak sebagai alternatif obat diabetes mellitus dan kanker. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu mengenai katak. Katak itu adalah anggota klasik dari amfibia yang termasuk ke dalam ordo Anura. Anura itu sendiri memiliki arti tidak memiliki ekor. Ciri umum dari ordo ini adalah yang sudah pasti adalah tidak memiliki ekor, tidak mempunyai leher, badannya menyatu dan kepala, kemudian tungkainya berkembang dengan baik, tungkai belakangnya itu lebih panjang atau lebih besar dibandingkan tungkai depan. Hal itu untuk mendukung pergerakannya, yaitu untuk melompat. Bahkan pada beberapa famili kita dapat menemukan selaput di antara jari-jarinya. Ordo Anura itu sendiri dibagi menjadi 27 famili. 5 di antaranya dapat kita temukan di Indonesia. Salah satunya adalah Buffonidae, Megoviridae, Ranidae, Microhylidae, dan Rhacoporidae. Habitat katak. Jadi katak itu hidup menyebar luas, terutama di daerah tropis yang memiliki hawa panas. Biasanya semakin dingin suatu tempat, contohnya saja di daerah pegunungan atau daerah yang memiliki 4 musim. Biasanya, semakin dingin suatu tempat, maka jenis katak itu cenderung semakin sedikit. Salah satu alasannya adalah karena katak itu termasuk hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dan menjaga metabolisme tubuhnya. Biasanya nih, kita dapat menemui katak atau menjumpai katak di tempat-tempat seperti hutan, di rawa, di persawahan, di perkebunan, pemukiman manusia, sampai ke padang pasir. Salah satu jenis katak yang dapat berkembang dan bertahan hidup di padang pasir adalah jenis African bullfrog. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan katak di Indonesia. Pemanfaatan katak di Indonesia sebagai obat tradisional atau alternatif obat memang belum banyak digunakan atau masih minim digunakan. Di Indonesia sendiri, katak itu lebih sering dijadikan konsumsi. Bahkan, menurut Kusrini dalam bukunya Pedoman Penelitian dan Survei Amfibi di Alam yang rilis tahun 2008, Indonesia itu merupakan negara terbesar pengekspor paha katak beku di dunia. Salah satu contoh pemanfaatan katak untuk obat tradisional adalah ada pada masyarakat Padang. Masyarakat Padang mengolah daging katak menjadi jus katak yang mereka yakini dapat menyembuhkan penyakit gatal-gatal, alergi, dan penyakit kulit lainnya. Bahkan mereka meyakini kalau jus katak itu dapat menambah stamina. Masyarakat Padang mengolah jus katak biasanya dengan mencampurkannya dengan susu, rempah-rempah, atau madu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai potensi kulit katak sebagai obat diabetes mellitus. American Diabetes Association mendefinisikan diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. DM ini juga sering disebut dengan decretin imitator, yaitu penyakit yang dapat menyerang semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Hiperglikemia kronik pada penderita diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang dan disfungsi beberapa organ tubuh terutama ginjal, mata, syaraf, jantung, dan pembuluh darah serta menimbulkan berbagai macam komplikasi antara lain aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah arteri, neuropati atau kerusakan pada syaraf, gagal ginjal, dan retinopati atau kerusakan pada mata. Penyakit ini ditandai dengan penurunan fungsi sel beta pada pankreas, resistensi insulin, dan peningkatan sekresi glukosa dari hati. Serta bentuk diabetes ini juga berasosiasi dengan kerusakan pada sistem inkretin pada usus manusia. Ternyata senyawa-senyawa yang diisolasi dari kulit katak dapat dikembangkan sebagai obat untuk penderita diabetes, karena senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivasi untuk merangsang sekresi insulin. Senyawa-senyawa tersebut adalah peptida insulin tropik eskulentin 1, eskulentin 1B, brevhenin 1E, brevhenin 2EC, yang ternyata diisolasi dari jenis katak Rana saharica. Selain
Selain senyawa-senyawa peptida yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata ada beberapa senyawa peptida lain yang juga memiliki aktivitas insulintropik yang dilaporkan telah diisolasi dari jenis katak lain seperti bom bensin dari Bombina variegata, Philomedusa trinitatis, Agalicnis calcaripe, dan Agalicnis lithodries. Selain itu, ternyata sekresi kulit katak juga dapat dijadikan obat untuk luka kaki pada penderita diabetes. Senyawa yang diisolasi dari sekresi kulit katak yang dapat mengatasi atau mengobati luka kaki pada penderita diabetes mellitus adalah senyawa pexiganan yang merupakan senyawa peptida yang tersusun atas 22 asam amino linear dan merupakan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri dengan spektrum yang luas. Senyawa pexiganan ini diisolasi dari kulit katak jenis Xenakus levis. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai potensi kulit katak sebagai obat kanker. Kanker merupakan salah satu penyakit sel yang ditandai dengan hilangnya fungsi kontrol sel terhadap regulasi atau pengaturan siklus sel maupun fungsi homeostatis sel pada organisme multiseluler. Dengan kegagalan tersebut, sel tidak dapat berproliferasi secara normal, yang mengakibatkan sel akan berproliferasi terus-menerus hingga menimbulkan pertumbuhan jaringan yang abnormal. Apoptosis merupakan salah satu mekanisme penting untuk mencegah proliferasi sel-sel yang mengalami kerusakan DNA, agar sel-sel dengan kerusakan DNA tersebut tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, apoptosis berfungsi sebagai salah satu kontrol checkpoint dalam siklus sel. Beberapa senyawa peptida yang diisolasi dari hewan Herpete fauna memiliki aktivitas untuk menginduksi proses apoptosis sehingga dapat menghambat proliferasi sel-sel kanker. Salah satunya adalah katak. Beberapa peneliti di Australia, Eropa, dan India berhasil mengekstrak senyawa aktif dari kelenjar di bawah kulit katak. Senyawa aktif itu berkhasiat sebagai antimikroba atau antibiotik, hemolitik, aktivasi sitotoksik, permeabilisasi membran, dan anti kanker. Senyawa-senyawa tersebut diantaranya adalah aurein yang terkandung dalam jenis katak Lithoria aurea dan Lithoria reniformis. Kemudian ada senyawa makulatin yang terkandung di dalam jenis katak Lithoria genimaculata. Kemudian ada senyawa syairin dari Lithoria splendida, ada temporin dari jenis katak Rana temporia, dan ada tigerin dari jenis katak Rana tigerina. Dampak pemanfaatan katak terhadap keberlangsungan hidupnya. Pemanfaatan katak untuk dijadikan alternatif obat belum sampai membuat katak menjadi hewan yang terancam punah. Dikarenakan di Indonesia sendiri penggunaan katak sebagai alternatif obat masih minim digunakan. Di Indonesia, katak itu lebih populer untuk dijadikan katak konsumsi. Indonesia sendiri merupakan negara pengekspor paha katak beku terbesar di dunia. Sebelum Indonesia, India dan Bangladesh adalah negara pengekspor katak terbesar. Namun, dengan berkurangnya populasi katak di negara-negara tersebut, katak-katak tersebut kemudian statusnya menjadi dilindungi. Hampir tidak ada data yang menjelaskan mengenai penangkapan katak konsumsi maupun katak sebagai alternatif obat di Indonesia. Namun, selalu ada kekhawatiran bahwa suatu saat Indonesia akan melakukan penangkapan berlebihan, baik untuk dijadikan katak konsumsi maupun alternatif obat. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah bahwa ternyata kulit katak dapat dijadikan obat alternatif untuk penderita diabetes mellitus dan kanker. Karena di dalam kulit katak terdapat senyawa-senyawa aktif seperti aminobiogenik, alkaloid kompleks, dan peptid yang memiliki banyak manfaat di bidang kedokteran. Senyawa-senyawa aktif tersebut memiliki khasiat sebagai antimikroba atau antibiotik, hemolitik, aktivitas sitotoksik, permeabilisasi membran, dan anti kanker. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari katak atau kulit katak yang dapat dikembangkan atau kita teliti di bidang kesehatan. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan penelitian dan studi lebih lanjut mengenai potensi katak sebagai obat alternatif, bukan hanya sebagai obat alternatif diabetes mellitus dan kanker,
Tetapi masih banyak lagi potensi-potensi dari katak ataupun kulit katak yang dapat kita manfaatkan atau kita kembangkan lebih lanjut lagi di bidang kesehatan. Sekian video presentasi saya mengenai potensi pemanfaatan kulit katak sebagai obat alternatif diabetes mellitus dan kanker. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan selama video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Anita Maulina, sekian dan terima kasih.